Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas di sana? Ya, masih bisa didengar. Jelas. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan seminar dengan mengangkat judul yaitu Spirit Pedagogi di Era Disrupsi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Muhammad Febrianur, mahasiswa STKIP PGRI kelas Banjarbaru. Tolong untuk pemateri suaranya dimatikan dulu karena terjadi playback di tempat saya. Oke, terima kasih. Oke, jadi hari ini pada tanggal 20 Juni tahun 2020 kita akan membahas tentang spirit pedagogi di era disrupsi. Apakah bisa dinyalakan kembali mikrofonnya pemateri? Oke, baik. Bisa. Terima kasih Mbak Maulida. Oke, sekarang kita akan memasuki sesi materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Febrianur. Kepada peserta seminar, saya harap untuk tetap menonaktifkan suaranya, tetapi untuk kamera tetap dinyalakan ya. Terima kasih. Kepada pemateri dipersilakan. Oke, terima kasih. Masih untuk moderator Mbak Maulida Gustiarma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrianur. Saya selaku narasumber pada hari ini. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul walaupun di tengah pandemi ini, walaupun kita hanya dipertemukan secara virtual saja. Oke, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, kita langsung saja kepada materi kita. Hari ini kita akan mengangkat tentang spirit pedagogi di era disrupsi. Nah, di mana materi ini tentunya akan mengangkat derajat guru lah insya Allah, karena isinya adalah kritikan-kritikan kepada pemerintah sebenarnya. Oke, baik. Saya munculkan dulu presentasinya. Apakah bisa dilihat untuk materinya? Bisa nyalakan dulu mikrofonnya? Bisa. Oke, baik. Alhamdulillah ya kita masih bisa berkumpul di sini ya. Oke, kita akan membahas tentang spirit pedagogi di era disrupsi. Langsung aja ya. Nah, jadi sebenarnya guru itu adalah, kita ini sedang berada di era digital, di mana guru-guru itu dituntut untuk memberikan pikirannya terhadap terhadap anak-anak didik kita sebenarnya. Nah, di mana guru itu disuruh untuk lebih aktif gitu. Tetapi kita itu seperti dikurung di negeri kita sendiri. Nah, di situ saya menampilkan ada 4 gitu ya. Ada guru administrasi, ada tetaplah mendidik, terus amati denyut budaya populer, dan upgrade pedagogi. Nah, di mana pada poin pertama yaitu guru administrasi, kita itu sebenarnya lebih ditekan gitu nah sama pemerintah kita atau orang-orang di sana. Guru itu disuruh datang tepat waktu, disuruh melengkapi administrasi, padahal guru itu cuma ditugaskan untuk bagaimana sih si murid ini
bisa mencapai goals-nya saja gitu. Nah, bagaimana si murid ini harus bisa, pokoknya tujuan guru ini adalah mendidik si murid tersebut agar menjadi pintar. Cuma itu saja sebenarnya poin utama guru. Nah, tetapi administrasi ini yang membuat kita sebenarnya terkurung gitu. Nah, kalau di buku ini saya mengangkat yang pertama adalah perangkat yang dibebankan kepada guru terlampau ribet. Nah, terlampau ribet ya. Rencana pelaksana pembelajaran memang penting, tetapi seringkali pengawas selalu menilai segala sesuatu berdasarkan bukti fisik di kertas. Padahal seyogyanya pengawas masuk ke dalam kelas dan ikut memberikan masukan mengenai bagaimana pembelajaran seharusnya dilaksanakan. Nah, kadangkali seperti yang kita laksanakan seperti membuat RPP. Ini kan adalah bukti fisik gitu ya, bukti fisik dan tertulis gitu ya. Mulai kita masuk ke dalam kelas, terus tuh memberikan materi pembelajaran. Nah, itu sudah tertuang semuanya di dalam RPP itu. Tapi padahal yang menjadi poin penting adalah bagaimana si siswa itu menjadi paham itu. Yang kedua, nah, guru harus masuk di jam-jam yang sangat tidak penting. Misalnya seperti jam masuk saja kita jam 7 dan pulang seperti biasa bisa jam 2 atau jam 3. Nah, kalau di sini hal ini sangat membebankan sebenarnya. Padahal kalau mau dibuat sederhananya saja, guru itu bisa masuk di jam-jam yang sudah ditentukan. Misalnya saya ada pelajaran jam 2, ya udah saya turun jam 2. Terus tuh saya ada pelajaran jam 11 misalnya, ya udah saya turun jam 11. Sebenarnya seperti itu kalau kita dibuat simpel ya, seperti sistem pendidikan di luar negeri. Yang ketiga, nah, guru itu juga diberikan ancaman-ancaman. Ancaman-ancamannya itu seperti kalau guru tidak melengkapi administrasi seperti ini, maka sertifikasi atau gaji itu tidak naik atau tidak turun gitu. Nah, sebenarnya ini membuat psikologi seorang guru itu terganggu karena adanya ancaman-ancaman seperti ini. Dan juga pada saat hari libur misalnya, guru pun bahkan disuruh tetap hadir ke sekolahan, padahal itu haknya guru untuk menikmati liburannya. Nah, kenapa hal-hal seperti ini sering terjadi di negeri kita sendiri gitu. Nah, kenapa gitu? Dan juga kita sebagai guru itu masih belum ada lembaga yang melindungi kita secara hukum. Banyak kasus di luar sana seorang guru di penjara oleh muridnya sendiri gitu bahkan ya. Nah, ini kenapa? Karena lemahnya hukum terhadap guru yang menaunginya di situ. Nah, yang terakhir adalah guru selalu dituntut untuk kreatif dan juga berkreasi di ruang publik. Nah, yang kedua adalah tetaplah mendidik. Nah, kalau di buku ini kita bisa bacakan, di dunia luar sana boleh menekan, tetapi pantang bagi guru untuk berhenti mendidik. Karena kenapa? Tugas guru itu adalah mendidik. Kalau kita memikirkan gaji, terus tuh memikirkan hal-hal yang lain, menurut saya itu bukanlah contoh seorang guru ya. Karena kalau kita ingin totalitas untuk menjadi seorang pendidik, ya udah kita mendidik saja gitu. Kita nggak pedulikan itu namanya gaji, walaupun gaji itu sebenarnya penting. Tapi ingatlah kawan-kawan, kalau kita fokus terhadap yang namanya mengajarkan ini, itu balasannya itu tidak hanya kita dapatkan saja di dunia nanti, tapi kita bisa dapatkan di akhirat nanti. Nah, yang C, terus amati denyut budaya populer. Nah, kenapa kita harus mengikuti denyut budaya populer? Karena kalau kita tidak mengikuti arah ini, kita akan selalu ketinggalan dengan sana. Karena kenapa? Informasi atau ilmu pengetahuan itu selalu di-upgrade
setiap mungkin beberapa pekan setiap selalu di-upgrade gitu. Contoh saja handphone atau dunia teknologi ya. Hari ini misalnya ada laptop terbaru, laptop keluaran terbaru. Besok ada lagi laptop keluaran terbaru. Begitu juga ilmu pengetahuan. Nah, kenapa kita harus mengikuti denyut budaya populer ini supaya kita itu tidak ketinggalan zaman. Nah, kalau di sini itu anjurannya adalah kita tuh sering-sering untuk membaca buku-buku pengetahuan yang terbaru. Nah, yang terakhir ada upgrade pedagogi. Apa sih pedagogi itu? Pedagogi itu adalah seperti cara kita untuk mengajarkan atau seni dalam mendidik seorang anak. Ada sebuah pertanyaan ya di sini. Kenapa peserta didik sekarang semakin susah untuk diatur? Nah, barangkali kawan-kawan sering mendengarkan ini ya oleh guru-guru. Pertanyaan ini indikatornya adalah susah diatur. Kenapa demikian? Sebenarnya kita harus menyadari bahwa di dunia luar sana tengah berubah gitu. Nah, tidak seperti dunianya mereka gitu. Nah, di sisi lain, dunia pendidikan terlalu lama merespon perubahan tersebut. Contoh saja di Indonesia. Indonesia pun sering bahkan untuk merespon perubahan-perubahan tersebut. Contohnya seperti ini saja. Terus amati denyut budaya populer. Ketika di kota A itu mengalami perubahan yang sangat cepat, berbeda dengan di kota C yang tinggalnya di pedalaman. Nah, itu sebenarnya sudah mempengaruhi kenapa sih sekarang anak didik itu susah diatur gitu. Yang di kota C tadi itu anak didiknya misalnya di kampung ya, masih di kampung, jauh akan teknologi. Anak didiknya di sana mudah diatur, beda sama anak didik yang di A. Nah gitu. Tetapi semua itu pasti ada timbal baliknya gitu. Nah, situasinya semakin rumit karena kurikulum kita itu gemuk gitu. Nah, semakin sulit untuk dipraktekkan sebenarnya. Peserta didik atau sebut saja murid-murid Anda itu sudah dijejali dengan berbagai mata pelajaran yang membosankan. Menyampaikannya saja seperti tidak menantang dan tersesat gitu. Karena kita itu sebenarnya tidak memfokuskan salah satu mata pelajaran terhadap murid kita. Makanya anak murid kita itu kita memberikan atau menjudge anak murid kita itu ini anak susah sekali diatur karena anak tersebut tuh masih bingung gitu. Nah, saya ini masih maunya di mana sih gitu, kok saya diberi semua mata pelajaran yang saya tidak butuhkan gitu. Nah itu yang menjadi salah satu kenapa si anak ini susah diatur. Nah, oke, saya akan memberikan poin-poinnya saja, nanti silahkan teman-teman pertanyakan. Yang terakhir ada disrupsi dalam pendidikan, disrupsi pendidikan. Nah, oke, di sini ada salah satu kata kunci yaitu sistem sekolah negeri mulai tergerus oleh canggihnya sekolah swasta. Bisa dinyalakan mikrofonnya, kenapa kawan-kawan sistem sekolah negeri kita mulai tersaingi oleh sekolah swasta. Ayo ya, ada yang bisa memberikan pendapat? Halo? Dipersilakan kepada peserta untuk menjawab kuis yang diberikan oleh narasumber kita. Kenapa tuh sistem sekolah negeri kita itu mulai tergerus oleh canggihnya sekolah swasta? Sekolah swasta begitu sangat populer sekarang, berbeda dengan sekolah negeri. Ayo, ada yang bisa memberikan jawabannya?
Mungkin sekolah swasta lebih memfokuskan kepada alat-alat dan fasilitasnya lebih dibandingkan sekolah negeri. Ya, itu salah satunya. Nah, kalau kita berpikir ya, teman-teman, kita itu sebenarnya apa ya, di sekolah negeri ini salah satunya adalah kekurangan itu apa, fasilitas-fasilitas, karena kita itu selalu bergantung dengan yang namanya pemerintahan. Itu salah satunya. Kalau sistem sekolah pendidikan, sistem sekolah negeri kita itu berani untuk melepas yang namanya apa ya, secara struktural ya, misalnya sekolah SD harus harus mengabdikannya nanti kepada dinas pendidikan nanti Kementerian Pendidikan. Nah, kalaunya itu sebenarnya sudah bisa kita lepas, misalnya ya, bolehlah kita misalnya kita bolehlah berpatokan seperti itu. Tapi ada sistem-sistem yang harus dilaksanakan mandiri oleh sekolah tersebut. Nah, sekarang sekolah tersebut hanya mengandalkan dana-dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Berbeda dengan sekolah swasta. Nah, sekolah swasta itu dia berani memberikan yang terbaik untuk muridnya lewat dananya sendiri gitu. Nah, sekolah negeri pun apa ya, mereka hanya mengacu pada kurikulum yang seperti itu aja gitu. Nah, berbeda dengan sekolah swasta, dia memiliki kurikulum sendiri, yang mana kurikulum swasta itu dipercayai oleh orang-orang yang masuk ke sekolah swasta mampu memberikan dampak yang terbaik oleh anak didik siswa tersebut. Nah, itu adalah salah satu sekolah swasta banyak diminati. Salah satunya di sini, kita kembali lagi. Nah, karena apa? Karena kurikulum kita itu menjadi gemuk, kurikulum kita itu tidak bebas gitu. Nah, kalau kita mengikuti sistemnya pemerintah, berbeda dengan sekolah swasta yang mereka berani dalam mengambil tindakan, saya harus membuat kurikulum seperti ini sendiri. Karena dengan kurikulum yang saya buat, siswa ini akan menjadi lebih pintar gitu. Siswa ini akan menjadi lebih baik. Karena kenapa? Sekolah swasta itu mengetahui bahwa kurikulum yang dibuat oleh pemerintah ini kurikulumnya yang tidak relevan bagi anak-anak di Indonesia sebenarnya. Nah, permasalahan itulah yang berhasil dipecahkan oleh sekolah-sekolah swasta. Begitu. Dan akhirnya anak-anak pun atau orang-orang di luar sana lebih memilih sekolah swasta, tetapi banyak juga yang memilih negeri karena alasan biaya. Nah, itu salah satunya. Kenapa sih sekolah swasta itu lebih mahal? Karena yaitu tadi kurikulumnya lebih baik daripada sekolah negeri. Nah, di sini ada yang, oke, sudah selesai gitu ya. Terus kita kembali ke yang satunya. Nah, di sini ada why A student work for C. Kenapa A? Nah, kenapa gitu? Nah, kenapa murid A mengajar murid yang bernilai C? Oke. Nah, apa yang salah di sistem pendidikan tapi seolah itu benar? Coba bayangkan seperti ini, kawan-kawan. Pada salah satu kasus misalnya, ini seperti apa ya? Murid ini lulusan terbaik dari salah satu kampus ternama menjadi seorang guru. Tetapi pada saat menjadi seorang guru, guru tersebut mengajar pada siswa yang susah diatur, terus itu bandel lah, sebagainya, pokoknya bandel semua gitu. Nah, tetapi sebenarnya dari kebandelan itulah
siswa yang sering mendapatkan nilai C tersebut dapat menjadi bintang nantinya gitu. Nah, contohnya saja seperti pendiri Kaskus kalau di sini ya. Nah, pendiri Kaskus itu adalah orang-orang yang waktu sekolahnya itu yang tidak betul gitu lah. Tidak betul, maksudnya ya dalam artian nakal lah dia itu. Terus bandel. Nah, tetapi dari kebandelannya itulah dia itu mampu membuat kejutan dengan mendirikan kaskus.com ya, kaskus.com, karena dia berhasil memiliki poin utama dari dirinya sendiri. Saya harus begini, saya tidak bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh guru saya gitu. Nah, padahal yang mengajarkan pendiri kaskus.com ini yaitu Dani Waryanto. Dia itu adalah guru yang bagus gitu. Nah, guru yang yang dinilai kampusnya itu lulusan terbaik lah, misalnya seperti itu. Tetapi tidak bisa menjadikan si Dani Wiryanto ini yang dimaui oleh si guru tadi. Tetapi si Dani Wiryanto ini dia memiliki jalan sendiri gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan akan saya bahas. Silakan. Baiklah, sangat menarik sekali materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Kepada peserta seminar, dipersilakan bertanya secara langsung atau menuliskan di kolom chat. Oke, boleh mulai sekarang untuk bertanya. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari peserta seminar kita, baiklah saya akan berdiskusi sebentar bersama narasumber. Oke, kepada Febri, sungguh menarik sekali materi yang disampaikan tadi. Isinya adalah kritikan-kritikan terhadap pemerintah. Ya, isinya tentang kritikan yang sebenarnya sudah lama digalaukan oleh para guru-guru di Indonesia dan tidak banyak yang berani untuk menyampaikan ini. Semoga saja setelah rekaman ini kita baik-baik aja ya. Oke, dipersilahkan kepada peserta. Teja, tadi katanya mau bertanya, silahkan. Boleh Assalamualaikum disampaikan warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haji Nurisan. Saya ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana cara seorang guru didik siswa kita, jadi siswa yang kekinian tapi tidak terpengaruh oleh perkembangan negatif teknologi modern. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Bagaimana cara mendidik siswa agar tidak terpengaruh oleh pendidikan modern gitu? Gimana gitu ya? Tidak terpengaruh dengan teknologi modern yang berbau negatif. Contohnya seperti apa itu? Misalkan ada anak kecil, mungkin sekitar kelas 3 atau 4, yang sudah diberikan HP dan dia menonton sesuatu yang berbau itulah. Bagaimana itu cara mendidik seperti itu? Oke. Nah, benteng pertamanya adalah orang tua.
tentunya orang tua. Kita sebagai guru itu hanya bisa memberikan masukan-masukan, tetapi ketika di rumah itu menjadi salah satu atau tanggung jawab penuh oleh orang tua. Kita kembali ke titik permasalahannya. Handphone diberikan kepada anak tentunya untuk memberikan leluasa anak mengetahui informasi yang luas di dunia luar sana, ya kan? Nah, kenapa sih anak itu malah mencari informasi-informasi yang tidak sepatutnya didapatkan oleh anak tersebutnya? Contoh saja video-video yang atau konten-konten yang berbau negatif ya, gitu ya Teja ya. Ya betul. Ya, oke. Konten-konten tersebut atau pikiran awal tersebut ya, pastinya tidak didapatkan begitu saja gitu oleh si anak. Tapi pasti ada pengaruhnya tuh. Pengaruhnya siapa? Mungkin pengaruhnya paling terbesar adalah temannya sendiri. Nah, temannya sendiri, yaitu adalah pergaulan si anak terhadap teman-temannya lainnya. Nah, jadi si anak itu mendapatkan informasi dari teman-temannya tersebut bahwa oh ini loh konten ini bagus nih kata temannya kan, sekalinya si anaknya penasaran. Nah, itu kembali lagi sebenarnya kepada sekolahnya atau pendidikan di sekolahnya. Kalau pendidikan di sekolahnya itu menanamkan ajaran-ajaran yang positif, ajaran-ajaran yang berbau agama misalnya kan, dengan nilai agamanya itu yang cukup tinggi, saya rasa anak tersebut tidak akan terpengaruh oleh konten-konten seperti itu. Nah, bahkan ketika anak tersebut mengetahui, oh ini loh buruk nih misalnya, oh itu loh buruk kan misalnya, jadi anak itu langsung memfilter secara otomatis, bahwa yang saya tonton ini adalah buruk. Nah, itu jadi ada dua ya faktornya. Yang pertama adalah ajaran di sekolahnya. Kalau ajarannya memberikan nilai-nilai positif, nilai-nilai agama yang baik, anak tersebut langsung memfilter konten-konten tersebut. Nah, yang kedua adalah pergaulan. Kalau pergaulan anak tersebut adalah pergaulan dengan teman-teman yang baik, maka si anak tersebut insya Allah tidak akan mengunjungi konten-konten yang berbau negatif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana, Saudara Teja? Baik, terima kasih pemateri atas jawabannya. Oke. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Oke, baiklah, tadi adalah pertanyaan pertama yang sudah disampaikan oleh Saudara Teja. Pertanyaan selanjutnya ada dari Saudari Muzrika dari kolom chat. Akan saya bacakan. Di zaman sekarang ini, guru dihadapkan pada dua tantangan, yaitu perubahan karakteristik peserta didik dan perbaikan sistem pendidikan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk tetap bisa membentuk karakteristik yang baik sesuai syariat Islam kepada peserta didik di zaman pendidikan yang seperti ini. Oke. Bisa dinyalakan mikrofonnya Saudari Musriko. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini perbaikan sistem pendidikan maksudnya seperti apa tuh? Karakteristik yang salah terhadap siswa seperti apa? Perubahan karakteristik peserta didik yang bagaimana? Perbaikan sistem seperti apa yang ingin dirubah? Oke, sepertinya Saudara Muzrikoh kesulitan menyalakan mikrofon. Apakah sudah berhasil Saudara Muzrikoh?
Oke, silahkan ditekan lambang mikrofonnya Saudari Mujika, karena saya tidak bisa mengaktifkan mikrofon Anda di sini. Atau langsung saya jawab saja ya? Oke, langsung dijawab saja, silakan. Oke. Kita lihat karakteristik ini, kalau saya pahami adalah seperti akhlak-akhlak gitu ya, akhlak-akhlak ya mungkin. Nah, akhlak tersebut pastinya akan berpengaruh terhadap sistem pendidikan kalau ini kita perbaiki. Contoh saja kurikulum yang ada misalnya, atau sistem pendidikan di sekolah negeri dan sekolah swasta sangatlah berbeda lagi dengan sistem pendidikannya di sekolah-sekolah pondok ya. Kalau yang tahu di sekolah pondok tentunya akan mengajarkan ilmu-ilmu agama, pembelajaran ilmu agama yang bagus, nah yang pokoknya yang wah gitu, nah yang sesuai dengan saya. Nah, pendidikan itu sebenarnya pendidikan Islam itu bagaimana sebenarnya. Nah, itu lebih komplit di sekolah-sekolah pondok. Tapi hal-hal sederhana saja kita bisa memperbaiki itu di sekolah-sekolah negeri atau sistem pendidikan kita gitu. Nah, tentunya apa ya? Kalau kita ingin memperbaiki sistem pendidikan, itu tidak lepas dengan Pancasila juga, karena di dalam apa ya, di dalam sekolah negeri saja kita masih menemukan saudara-saudara kita yang tidak seiman misalnya, yang tidak sepemahaman atau tidak satu agama dengan kita misalnya kan. Ada di dalam kelas ada yang berasal dari Muslim, Hindu, Buddha, orang Katolik misalnya. Itu kalau kita ingin memukul rata sesuai dengan syariat Islam di sekolah negeri, sepertinya tidak memungkinkan gitu. Yang berbeda dengan sekolah negeri yang latar belakangnya itu bisa saja terjadi untuk memperbaiki dengan sesuai syariat Islam, sesuai dengan syariat Islam seperti halnya pondok gitu ya. Nah, tetapi kalau sekolah dasar negeri, SMPN negeri, SMA negeri, SMKN negeri yang belakangnya adalah sekolah negeri, hal-hal seperti itu bisa saja diterapkan, misalnya dengan ngaji misalnya kan, atau pelajaran bisa sholat duha dulu, bisa ngaji bersama atau darus bersama. Nah, itu bisa dilaksanakan kalau negeri. Di sekolahan misalnya sekolah dasar Islam terpadu, sekolah SMP Islam terpadu, SMA Islam terpadu, seperti itu di apa yang diinginkan sekolah gitu kan. Ya, bagaimana Saudara Musyrikoh? Nah, tentunya kalau ada perubahan sistem pendidikan, pastinya akan merubah karakteristik siswa tersebut. Contoh saja kalau di dalam sekolah negeri, siswa-siswa yang ada di sekolah sini, di sekolah negeri saja ya teman-teman, itu berbeda. Sekolah negeri saja berbeda. Sekolah negeri A dan sekolah negeri B itu bisa saja berbeda karena dipengaruhi oleh lingkungan dan teman-temannya juga. Nah, kalau berbeda dengan sekolah swasta yang basicnya memang agama. Kalau sekolah swasta yang basicnya agama, itu pastinya akan mengarah hal-hal yang positif gitu. Nah, beda juga sekolah swasta yang tidak ada landasan atau dasar agamanya. Nah, contoh saja sekolah dasar
sekolah dasar ini atau sekolah SMP atau SMA ini yang tidak ada latar belakang agamanya, tapi sekolah swasta tentunya akan berbeda dengan siswa atau siswi yang berada di sekolah swasta yang memiliki latar belakang agama. Saya rasa kalau ingin dipukul rata semuanya itu cukup sulit, karena kita masih banyak saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Karena kalau kita ingin menjunjung tinggi syariat Islam, tentunya banyak pro kontranya gitu, karena negeri ini bukan hanya bukan dihuni oleh satu agama saja, tapi banyak agama, walaupun Islam menjadi mayoritas di negeri ini. Bagaimana, Mas Riko? Bisa jawab di kolom chat. Jadi karakteristik itu karakteristik siswa itu mengikuti apa yang diajarkan oleh sekolahan tersebut. Kalau yang diajarkan bagus-bagus, ya siswa tersebut akan bagus-bagus. Kalau siswa tersebut dihuni oleh warga sekolah yang baik, ya pasti siswa tersebut akan baik juga. Bagaimana? Ya, kata saudari Muzlikoh bisa dipahami untuk jawaban yang telah diberikan oleh narasumber kita. Apakah masih ada peserta yang ingin bertanya? Bagaimana dengan Teja? Apakah ingin menanggapi jawaban dari terlebih dahulu? Dari saya mungkin tidak ada. Karena penjelasan dari materi sudah cukup, saya rasa. Oke, baiklah. Kita sudah berada di hampir penghujung seminar kita hari ini, dan kita akan membacakan. Saya tutup dulu ya. Oke. Silakan untuk pemateri menutup dulu. Jadi saya ingin membacakan kata-kata dari Tony Widyastono. Guru diminta untuk memegang peran sebagai orang bijak dan cerdas. Namun, lingkungan tidak selalu mengizinkan guru menjadi cerdas dan meningkatkan kecerdasannya. Alasannya kenapa guru dibebani tugas administrasi yang terkadang di luar kemampuannya. Nah, jadi kalau ada tugas administrasi yang terlalu berat, terlalu menyibukkan seorang guru, maka proteslah gitu. Nah, karena tugas kita adalah seorang guru untuk mengajar. Oke? Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk meluangkan waktunya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih untuk mendengarkan sedikit perbincangan dari saya. Saya tutup. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, tadi pembicaraannya, bincang-bincang kita sudah ditutup oleh narasumber, dan saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Materi kita tadi banyak berisi kritikan terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia, dan saya rasa ini juga adalah keluhan-keluhan yang juga kita miliki sebagai seorang pendidik. Dan untuk menghadapi konten negatif tadi, bisa kita awali dengan benteng yang utama, yaitu adalah orang tua di rumah, dan pendidikan di sekolah pun juga harus memiliki pendidikan yang positif dan agamis, hingga anak-anak tidak akan terpengaruh oleh konten yang negatif. Serta untuk menanamkan karakteristik sesuai syariat Islam, itu bisa kita terapkan baik itu di pondok maupun sekolah negeri. Namun untuk sekolah negeri sepertinya menurut narasumber tadi cukup rumit untuk diterapkan, karena
di Indonesia kita bukan cuma siswa yang beragama Islam, tapi juga banyak dari siswa yang menganut agama-agama yang lain. Oke, untuk menutup seminar kita hari ini, kita bisa foto sama-sama dulu. Sebentar. Ini dimatiin dulu, matiin dulu ya berarti. Febri, dimatikan dulu sharing presentasinya. Oke. Oke, sebentar. Mana Musriko? Ini punya Febri satu ku keluarkan ya. Ya. Supaya punya aku bisa bantu. Nih, dikeluarin dari sini aja. Nah, Oke, silakan berpose dalam 1, 2, 3. Kebuka dulu ya. Oke, mantap. Oke, dengan berakhirnya sesi foto tadi, berakhir pula sesi seminar bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih untuk peserta pendengar seminar kita sudah tertib menjalani seminar ini, dan terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan materinya yang cukup menarik sekali untuk kita bahas. Mungkin kalau ada lain waktu yang panjang mungkin kita bisa bahas lagi materi ini lebih dalam lagi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.